Halo semuanya, sorry ya openingnya pakai suara Google, biar beda sama yang lain, hehehe. Nah, di video kali ini kita akan bahas bambu, teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu bambu? Di sini learning objektif kita ada 3, yaitu mengenal bambu dan jenisnya, yang kedua karakteristik bambu dan kegunaannya, dan yang ketiga pembuatan kertas dari bambu. Nah, tanaman bambu. Berdasarkan Wikipedia, bambu itu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Di sini kita akan melihat bagian-bagian dari bambu. Seperti yang kita ketahui, bagian bambu yang di kanan ini itu terdiri dari batang, rongga, buku, mata tunas, tunggul bongkot, dan rizoma dan ruas. Rizoma itu akarnya ya, ruas itu jarak antara dua buku itu. Nah, secara lebih rinci seperti ini. Ada kulit luar bambu itu diameternya atau tebalnya lebih kurang 0,1 mm. Bambu bagian luar kurang lebih 1 mm. Bagian tengah atau daging bambu itu lebih kurang 2/3 dari tebal bambu. Nah, jadi yang bagian daging bambu itu misalnya tebal bambunya itu 9 cm. Berarti dagingnya itu kan 2/3-nya. Berarti 6 cm itu adalah tebal dari dagingnya. Selanjutnya ada buku bambu atau nodia. Lalu ada hati bagian dalam bambu. Kita lanjut ke jenis-jenis bambu. Sebenarnya banyak jenis bambu di Indonesia itu, tapi yang saya akan bahas itu ada 6. Yang pertama bambu tali atau bambu apus. Yang kedua bambu ulung. Yang ketiga bambu ampel. Yang keempat bambu betung atau petung. Yang kelima bambu kuning. Yang keenam bambu tulup. Nah, strukturnya seperti di samping ini. Secara lebih rincinya, bambu tali yang pertama itu. Bambu tali pada umumnya memiliki diameter 3-7 cm. Besar atau kecilnya tergantung dari kesuburan tanah yang ada di bambu itu. Untuk ketinggian atau panjangnya bervariasi sekitar 4-12 meter untuk tingginya. Pada umumnya bambu tali itu subur di tepi sungai. Selanjutnya bambu wulung. Bambu wulung adalah bambu yang warna kulitnya wulung atau hitam atau hijau kehitaman atau ungu tua dan ada garis berwarna kuning di sepanjang batang maupun rantingnya. Diameter bambu wulung mayoritas antara 5-12 cm dengan panjang atau tinggi antara 7-18 meter. Selanjutnya bambu ampel. Bambu ampel adalah bambu yang kulit batangnya berwarna hijau mengkilap. Diameter bambu ini berkisar antara 8-15 cm, sedangkan tingginya sekitar 10-19 meter. Lalu ada bambu petung atau bambu betung atau Dendrocalamus asper. Ini merupakan salah satu jenis bambu yang memiliki ukuran lingkar batang cukup besar. Tinggi bambu betung dapat mencapai 10 kaki atau 30 meter, sedangkan lingkar batangnya dapat mencapai 8 inci atau 24 cm. Nah, selanjutnya bambu kuning. Seperti namanya, bambu ini warnanya kuning. Bambu ini memiliki ciri batang yang berruas-ruas dan tinggi. Lalu ada bambu tulup, bambu yang terakhir, yaitu bambu yang mirip warnanya dengan bambu tali. Perbedaannya, diameter bambu ini jauh lebih kecil dan tingginya maksimal itu 5 meter. Setelah kita tahu jenis-jenis bambu yang tadi, selanjutnya kita akan mempelajari kegunaan dari bambu. Yang pertama biasanya dibuat untuk main layangan. Untuk dasarnya itu ya pakai bambu. Yang kedua untuk kerajinan. Kerajinan di sini macam-macam. Nah, ini contoh yang paling modern bisa dibuat hardcase dari HP. Sebenarnya bisa juga buat tikar, dibuat bangku, dibuat kayak tirai gitu. Pokoknya kalau kerajinan itu banyak lah yang bahan dasarnya itu dari bambu. Selanjutnya dibuat alat musik. Contohnya angklung. Nah, yang terakhir ini ultimate. Bisa dibuat apa? Nah, bambu itu bisa dibuat kertas, teman-teman. Jadi kertas dari bambu itu bisa. Kenapa sih kok bambu itu bisa dibuat jadi kertas? Nah, dilihat dari karakteristiknya dulu. Yang pertama, tinggi tanaman bambu umumnya 0,3 meter sampai 30 meter. Diameter batangnya itu 0,25 sampai 25 cm dan ketebalan dindingnya sampai 25 mm. Lalu bambu dapat dipanen dalam 4 tahun, lebih singkat 8-20 tahun untuk jenis pohon kayu pinus.
Dan yang terakhir, batang bambu tersusun kurang lebih 50% parenkim, 40% serabut sclerenchyme, dan 10% berkas pengangkut menurut Liese tahun 1980. Nah, tabel komposisi kimia bambu juga tinggi teman-teman. Dari selulosanya yang kita tahu buat bahan dasar dari kertas itu 42,4% sampai 53,6%, dengan kandungan lignin 19,8 sampai 26,6%, antosan 1,24 sampai 33,77%, zat ekstraktif 4,5 sampai 9,9%, air 15 sampai 20%, abu atau askonten 1,24 sampai 3,77%, dan kandungan kimia SiO2 0,1 sampai 1,78%. Ini menurut Wikia tahun 2006. Nah, untuk pembuatan pulp atau bubur kertas dari bahan baku bambu, di sini saya pakai bambu betung untuk jenisnya. Bambu betung mempunyai panjang serat 4,693 mm dengan kelas mutu 1 menurut laporan LPHH nomor 75 tahun 1976. Lalu diameter serat dari bambu betung itu 0,025 mm, diameter lumen 0,007 mm, tebal dinding serat 0,009 mm, selulosa 83,8% dengan kelas mutu baik menurut FAO tahun 1980 dalam Wardani tahun 2002, dengan lignin 30,2% dengan kelas mutu cukup menurut FAO tahun 1980 juga, dan askonten 4,63%. Kenapa askonten di sini kita bahas? Karena kan yang kita ketahui askonten itu dapat mereduce cost dari pembuatan pulp. Nah, proses pembuatan pulp dari bambu itu ada banyak metodenya teman-teman. Di sini yang akan kita bahas itu metode acetosel, metode yang paling umum digunakan untuk pembuatan pulp dari bambu. Tahapan-tahapan metode acetosel itu meliputi yang pertama pre-treatment, lalu yang kedua cooking, yang ketiga bleaching, yang keempat post-treatment, dan yang kelima produk, menghasilkan produk. Yang pertama, tahap pre-treatment. Proses ini bertujuan untuk mengubah ukuran bambu menjadi chip atau serpihan kayu. Bisa juga dibilang tahap pre-treatment ini adalah proses chipping. Bambu yang akan di-chipping ini usianya minimal 3 tahun teman-teman. Lalu bambu yang tadinya di-chip itu akan dibawa ke screen. Nah, tebal serpihan dari chipping bambu ini yaitu 6 mm kurang lebih. Lalu setelah di screening, bambu selanjutnya masuk ke tahap pemasakan atau ke digester. Nah, pada tahap pemasakan di digester ini, bambu atau chip bambu tadi ditambahkan dengan asam asetat atau CH3COOH. Tujuannya adalah agar menghilangkan lignin dari selulosa di bambu itu. Temperatur pemasakan di sini itu 170 derajat Celcius dengan waktu 180 menit dan tekanan 7,6 atm. Lalu bambu yang sudah dimasak tadi akan di bleaching. Nah, tujuan bleaching di sini adalah menghilangkan lignin tanpa merusak selulosa. Pulp yang tadi sudah dimasak itu akan dicampur larutan H2O2 dengan konsistensi 2,5% dan NaOH 1,25% dengan bubur pulp yang konsistensinya 10%. Kemudian reaksinya itu di temperatur 80 derajat Celcius. Setelah proses bleaching ini selesai, bambu nantinya akan dipompakan ke storage tank untuk masuk ke proses post treatment. Nah, pada proses post treatment ini sebenarnya proses perubahan dari bambu pulp menjadi kertas. Menjadi kertas ini itu melalui beberapa tahap, yaitu dari headbox ke forming, ke press bar, terus di dryer, terus di cutting. Sama seperti proses pembuatan kertas dari kayu pada umumnya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tanaman bambu memiliki banyak manfaat di kehidupan. Kegunaannya berupa pemakaian sehari-hari sampai ke ranah industri. Lalu yang kedua, jenis bambu itu bermacam-macam, diantaranya yang familiar itu bambu kuning, bambu betung, dan bambu ulung.
Nah, bambu merupakan tanaman yang memiliki kadar serat tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai pengganti kayu dalam pembuatan pulp. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.